Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Nugrah dengan NIM 1052102552 dengan mata kuliah Ilmu Perundang-undangan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan atau alur dari suatu pembuatan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai berikut. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan untuk membentuk undang-undang UU ada pada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selanjutnya di dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Proses pembentukan UU diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, proses pembentukan UU Undang-Undang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 2000, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi muatan yang harus diatur melalui undang-undang adalah 1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang 1945. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Pengesahan suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. 3. Pengesahan perjanjian internasional tertentu. 4. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan atau 5. Pemenuhan kebutuhan hukum dan dalam masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan melalui tahapan yang panjang. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan, pertama-tama harus dilakukan dengan melakukan perencanaan atas dasar hukum yang lebih tinggi serta aspirasi dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Selanjutnya, perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam program legislasi nasional Prolegnas. Rancangan peraturan perundang-undangan yang dilakukan eksekutif dan legislatif dibahas bersama-sama di dalam rapat komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, rapat panitia khusus, dan paripurna. Setelah rancangan undang-undang disetujui oleh legislatif, rancangan undang-undang tersebut diberikan kepada legislatif untuk disahkan menjadi undang-undang. Secara garis besar, berikut tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan undang-undang. Yang pertama, perancangan peraturan perundangan. Perancangan untuk penyusunan undang-undangan dilakukan dalam program legislasi nasional yang merupakan skala prioritas untuk membentuk undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Selanjutnya, undang-undang dapat diajukan berasal dari eksekutif atau legislatif. Yang kedua, pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang. Pembahasan tentang RUU ini dilakukan oleh eksekutif dan legislatif. Rancangan undang-undang yang telah disepakati bersama oleh legislatif dan eksekutif diajukan oleh legislatif kepada eksekutif untuk disahkan menjadi undang-undang. Terus yang ketiga, pengundangan. Peraturan perundang-undangan harus disahkan secara resmi dengan menempatkannya dalam lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia. Terusnya yang keempat, penyebarluasan. Penyebarluasan dilakukan oleh DPR, DPRD, pemerintah sejak penyusunan
prolegnas, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan peraturan perundang-undangan, hingga penggunaan undang-undangan. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan atau memperoleh masukan masyarakat serta pemangku kepentingan. Berdasarkan tahapan tersebut, secara detail proses pembentukan undang sebagai berikut. Perencanaan penyusunan UU dilakukan dalam program legislasi nasional prolegnas yang disusun oleh DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pemerintah untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU. Kedua, RUU dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. Lihat dalam pasal 163 ayat 1. Terus yang ketiga, setiap RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik, kecuali untuk RUU anggaran, pendapatan, dan belanja negara. 4. RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi. Terusnya yang kelima, RUU diajukan oleh Presiden, diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR, dan usulannya berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Yang keenam, materi muatan RUU diajukan oleh DPD berupa serupa dengan yang dilakukan oleh Presiden. Terus yang ketujuh, selanjutnya RUU ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Ke-8, pembicaraan tingkat 1 dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Ke-10, pembicaraan tingkat 2 dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang dilakukan dalam rapat paripurna DPR. Di dalam rapat paripurna terdapat beberapa yang dibahas, yaitu penyampaian laporan yang berisi proses, pendapatan mini fraksi, pendapatan mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. Seterusnya, yang terakhir, pendapatan akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugaskan. Terus yang ke-11, bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Lihat di dalam pasal 171 ayat 2. Yang ke-12, RUU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dengan Presiden diserahkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU dengan dihubungkan dengan tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan serta diundangkan dalam lembaran negara. Terus yang terakhir, apabila pembahasan RUU telah memasuki pembahasan daftar inventarisasi masalah pada periode masa keanggotaan DPR, saat itu hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan oleh DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan atau DPD. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai bagaimana suatu tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.